Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel kami ya. Nah, jadi kali ini saya masih bersama Bang Maul, salah satu dai muda, kemudian pemuda inspiratif ya. Pemuda inspiratif. Nah, jadi hari ini kita dihebohkan di media sosial, di media elektronik dan sebagainya mengenai virus corona ya, yang katanya virus berbahaya dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Bang Maul ini bagaimana sih virus corona itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, nanti kita bahas dengan Bang Maul kali ini. Nah, jadi ini Bang ya, mungkin kayaknya udah familiar ya sama Bang Maul ya. Insyaallah. Jadi langsung to the point aja lah ya Bang ya. Insyaallah. Nah, jadi hari ini kami mau bahas tentang corona. Nah, jadi gimana sih pendapat Abang mengenai virus corona yang hari ini lagi marak-maraknya itu Bang? Terima kasih kepada Bung Faisal ya. Bung ya, mantap. Ini salah satu motivasi saya juga, sebagai contoh untuk saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mengenai virus corona, mengenai wabah penyakit yang pada hari ini lagi viral-viralnya Bang ya. Iya, lagi viral. Yang pada hari ini lagi booming, yang membuat panik seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tetapi seluruh dunia. Maka dari itu Allah sudah tetapkan sebenarnya sebagai orang beriman Bang, kita ini tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Allah sudah tetapkan kepada seseorang itu, dialah si fulan atau fulanah lain sebagainya, si A atau si B. Jadi sebagai orang beriman itu sudah sami'na wa ata'na. Ya, taat, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tetapkan. Mengenai virus itu adalah satu kuman. Ya, salah satu kuman yang sudah Allah ciptakan. Berarti kalau Allah sudah ciptakan makhluk Allah, berarti kan sama seperti kita makhluk Allah dan dia juga makhluk Allah. Jadi Allah sudah tetapkan masuk makhluk Allah itu seperti virus itu masuk kepada badan Bang Faisal misalnya. Tugas makhluk ini adalah berzikir. Seperti daun-daun, ikan di lautan, ikan di air, binatang-binatang ternak di daratan, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu adalah sekuman berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam diri kita, masuk virus itu dalam diri kita, berzikir ya. Sakit kita misalkan, kemudian meninggal kita, wafat kita, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, jangan pula pas kita baru terkena virus barulah kita beranjak berobat, cari rumah sakit yang terkenal, cari dokter yang paling mahal, ampuh dan sebagainya. Kemudian banyak uang habis jual tanah untuk membersihkan virus. Kalau sudah Allah tetapkan mati, ya mati seperti itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa itu akan mati semuanya. Orang yang tidak kena virus corona pun kalau sudah mati, ya mati. Ya, jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Tanamkan itu sebagai keimanan kita dalam hati kita ini. Tanamkanlah betul-betul. Kalau ibaratkan kita gembok kan, kunci itu kita buang jauh-jauh. Tanamkan untuk di hati kita.
selaku orang yang beriman. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir lagi. Ya. Seperti itu. Saya pernah baca hadis Bang yang katanya ada suatu wabah datang ke suatu wilayah gitu Bang. Itu hadis Bang. Ya, hadis Bukhari. Hadis Bukhari ya. Nah, bahwasanya isinya adalah apabila di suatu hari terdapat wabah yang datang gitu Bang. Gimana Bang? Maksudnya? Iya. Pokok inti dalam pembahasan hadis itu adalah apabila ada suatu wabah, penyakit sudah Allah tentukan kepada suatu kampung, suatu daerah, ya, terkena kepada seseorang, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sinkron juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 51. Ya. Kalau Allah sudah tentukan kepada seseorang, itulah ketentuan Allah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman hanya serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah terkena dalam hadis itu, kalau kita sudah terkena dalam suatu penyakit atau suatu wabah, sudah Allah tentukan, maka itulah yang Allah tentukan pada diri kita. Allah tetapkan. Sudah tetapkan. Kemudian kita menerima penyakit itu, ya. Kemudian kita memikirkan bahwa inilah ketentuan Allah, bahwa inilah yang Allah gariskan atau Allah utuskan penyakit itu pada diri kita. Kemudian kita sakit, maka sakit itu sama dengan orang yang mati syahid. Jadi kalau sudah punya penyakit, khawatir bagaimana, tidak yakin dengan Allah, yakin dengan makhluk sebagainya, maka jadi tidak dapat pahala. Berarti kuncinya kita yakin aja bahwa memang kalau dari segi virus itu merupakan tentara Allah ya Bang ya. Iya, makhluk Allah. Makhluk Allah, tentara Allah. Jadi memang siapapun yang terkena dan sebagainya memang itu udah kehendak Allah gitu Bang. Kehendak Allah SWT. Nah, jadi hari ini kan viral nih Bang ya, jadi virus corona, semua orang berlomba-lomba ketakutan dan sebagainya, menyediakan stok pangan, kemudian stok masker dan sebagainya gitu Bang ya. Dan bahkan kalau orang kaya oke lah kita maklumi Bang yang beli peralatan. Nah, kalau kita orang-orang yang susah ini kan jatuhnya jadi kita terbebani gitu kan, semua bahan habis dan sebagainya. Dan bahkan hari ini persiapan orang bukan dari segi keimanannya ya Bang ya, dari segi kebutuhan seperti makan dan sebagainya itu Bang ya. Itu gimana tuh menurut Bang? Apa sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita amalkan tuh Bang? Baik. Bagi orang yang kaya, mungkin dia mudah untuk membeli seperti makanan, seperti obat-obatan, menyewa rumah sakit yang mewah agar terhindar dari penyakit, kemudian mengundang ataupun ada dokter khusus ya untuk menjaga dirinya, spesialis khususnya untuk orang kaya. Kemudian orang miskin, kita sesuai dengan diri kita. Orang miskin ini cukup aja, biar miskin harta, jangan miskin jiwa dan jangan miskin iman. Nah, tapi kalau orang yang kaya, dia sudah kaya harta, kemudian kaya iman, Allah itu top, Allah kasih jempol itu. Allah cinta kepada orang seperti itu. Tapi orang yang sudah miskin, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia miskin harta, kemudian miskin iman, Allah juga kasih top. Allah cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu persiapkan amal. Nah, jangan pula pas viral-viralnya corona, berbondong-bondong mulai masuk masjid, kemudian berbondong-bondong mulai bersedekah, berbondong-bondong bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah itu sebetulnya ada hikmah di balik sini. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal amwali wal anfusi was samarat." Sesungguhnya aku memberikan musibah kepada hamba aku itu sesungguhnya yaitu orang-orang yang merasakan takut, kemudian orang yang merasakan lapar, kemudian buah-buahan mereka, kebun-kebun mereka punah, gagal panen semuanya. Itu orang-orang yang Allah kasih musibah, hikmahnya untuk dekat kepadanya. Nah, andaikan saja dunia ini Allah kasih foya kan? Senang, bahagia, tidak ada penyakit. Mungkin dia bisa jauh dari Allah SWT. Tetapi dengan Allah kasih virus ini, hikmahnya mulai orang yang dulu tidak pernah salat malam, kemudian iktikaf, kemudian qiyamul lail, jalan ke masjid, jadi sedekah. Jadi imannya bertambah naik kalau orang berpikir seperti itu. Tidak takut, tidak perlu lari dari corona itu, dari virus corona itu, seperti itu. Jadi Bang, kalau masalah virus ini apakah ini azab, teguran atau gimana tuh Bang dari Allah? Kalau azab dan teguran itu memang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah Subhanahu untuk orang-orang yang mungkin jauh dengannya. Itu tergantung orang yang sendiri. Mungkin dia merasakan diri dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan virus ini Allah kasih penyakit, dia mulai, ya Allah, kabulkanlah aku ya Allah sebuah penyakit. Berarti dia kembali kepada Allah. Itu tegur Allah itu melalui virus ini juga. Kemudian azab Allah Subhanahu wa taala itu azab bukan berarti Allah menyiksa. Tetapi azab Allah itu berupa peringatan.
orang yang saja Allah kasih azab itu memijak duri di jalan itu azab juga, teguran juga. Kemudian satu lagi dengan virus ini Allah kasih penyakit, kemudian dia ikhlas tawakal kepada Allah SWT. Dengan penyakit itu selama dia sakit berbulan-bulan, selama itulah Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi ada hikmahnya Bang ya. Ada hikmah. Jadi tidak sembarangan Allah ngasih sesuatu itu Bang ya. Tentu Tidak ada hikmah ada di balik ini Bang. Ada semuanya. Ada pelajaran, iktibar kita. Ada iktibar yang bisa mengambil pelajaran ya dari kasus-kasus ini gitu Bang ya. Jadi kan hari ini kan kita ya sibuklah mempersiapkan karena ketakutan gitu ya Bang ya. Kalau terakhir dari Abang, gimana sih mengatasi kondisi saat ini supaya masyarakat-masyarakat di Indonesia lah khususnya ya, atau saudara-saudara muslim kita di luar, biar mereka tidak terlalu panik dan jangan terlalu khawatir, waspada boleh gitu, tapi tidak terlalu khawatir lah, itu intinya Bang ya, jangan terlalu khawatir. Kemudian bisa menjadikan suatu fenomena ini dijadikan pelajaran. Itu gimana Bang? Terakhir lah tips dari Abang itu. Bismillah. Ikhwafillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, saat ini kita diviralkan, kita dibumingkan, kita dimarak-marakkan dengan kejadian virus corona menyebar seluruh dunia, membuat umat ini panik, membuat seluruh orang dunia ini panik. Jadi kita, khususnya orang beriman itu, dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut. Hanya Allah lah yang ia takut. Dalam surah Al-Ahqaf menjelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa sesungguhnya dia bertawakal kepada Allah, kemudian beristiqamah, Allah itu Rabb kami, ya. Hanya semata-mata Allah itu Rabb kami, kemudian dia istiqamah, tidak berpaling ke lain, tidak berpaling dengan makhluk yang lain, dokter misalnya, hanya kepada Allah SWT, dia tidak akan rasa takut, dia tidak ada rasa sedih dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau orang sudah tentukan penyakit virus corona pada seorang itu, maka bertawakallah, maka itulah ketentuan Allah SWT. Ikhlas. Kemudian iktibar bagi diri kita sendiri. Kalau sudah berjalan penyakit itu dalam diri kita, semoga Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Kemudian dia mati dalam keadaan sama orang yang seperti mati syahid. Syahid Bang ya. Itulah gitu ya. Serah diri kepada Allah SWT. Jadi tetap kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah, karena sesuatu yang ada di dunia hari ini memang semua sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan. Baik itu yang kena musibah, kena penyakit dan sebagainya, itu tidak luput dari ketetapan yang sudah Allah gariskan untuk kita sebagai hamba-Nya hari ini. Betul sekali. Oke, Bang Maul ya. Sedikit motivasi ya mengenai motivasi atau sharing-sharing ya mengenai virus corona. Kita kaji lewat Al-Quran ya, bagaimana Al-Quran membahas tentang virus-virus ini. Semoga dari video beberapa singkat tadi, video beberapa saat yang kita bahas tadi bisa menginspirasi kawan-kawan di luar sana, insyaallah, masyarakat Indonesia insyaallah Bang ya, Indonesia maupun kaum muslimin yang ada di luar negara kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan jadikan kasus hari ini sebagai pelajaran untuk kita ke depannya, agar kita terus meningkatkan keimanan kita dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sore hari ini diskusi kita atau sharing dengan Bang Maul cukup sampai di sini, dan mungkin selanjutnya akan kita bahas di waktu-waktu berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada sore hari ini saya ketemu dengan pengunjung yang ada di Taman Batu ya. Sebelumnya nama saya Faisal Kak. Nama Kak siapa Kak? Ida. Kak Ida. Nah, jadi Kak Ida ini salah satu pengunjung di Taman Batu 10 ya. Nah, jadi di awal tadi kita sudah bahas mengenai virus corona dalam perspektif Al-Quran gitu dan sebagainya. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih sama pengunjung di Taman Batu 10 ini, gimana menurut Bu Ida ini mengenai virus corona yang hari ini lagi viral gitu. Pendapat Kakak gimana Kak? Ya, pendapat sih takut sih ada ya sebagai manusia, tapi biasa aja sih, nggak usah berlebihan gitu, nggak usah berlebihan. Tetap antisipasi, jaga kebersihan, waspada gitu ya? Selalu. Ya gitu. Kemudian kalau tips-tips dari Kakak untuk orang-orang sekitar apa tuh Kak?
kita harus gimana gitu mengatasi meminimalisir lah virus-virus yang hari ini lagi marak gitu Kak. Intinya sih jaga kebersihan ya. Kebersihan. Cuci tangan, terus pakai masker sih kayaknya belum belum terlalu penting banget ya untuk daerah-daerah kita sini, insya Allah masih aman lah. Berarti ya kita cuci tangan, tetap jaga kebersihan, makan sehat, untuk jaga daya tahan tubuh kita masing-masing. Berarti itu lebih kita untuk pribadi kita jaga dulu ya, pola hidup sehat gitu kan. Yang terpenting sekali jangan panik. Jangan panik ya. Jadi kita waspada tapi tetap jangan takabur kan. Takabur, insya Allah. Semua penyakit tuh datang dari Allah. Insya Allah kita semua kalau sudah menjaga kebersihan, tidak panik, menjaga lingkungan, insya Allah kita terhindar. Oke, ini jawaban dari Bu Ida ya. Jadi beliau mengatakan bahwa dengan kasus virus corona hari ini ya, pertama beliau mengatakan kita nggak usah terlalu panik ya Bu ya. Nggak terlalu panik, memang waspada kita perlu. Tapi ya kita juga pertama tadi Ibu mengatakan kita jaga pola hidup sehat, bersih dan sehat, jaga makanan sehat, olahraga, pakai masker, dan pokoknya kita harus selalu waspada lah Ibu ya. Oke, terima kasih ya Bu Ida ya. Ibu asli dari Pinang ya? Iya, benar. Ya Bu Ida, terima kasih banyak Bu ya. Jadi semoga ini menginspirasi lah untuk orang-orang sekitar itu ya.